Pemirsa, film pendek Tilik sukses mencuri perhatian masyarakat, khususnya pengguna media sosial. Terlebih sosok Butejo, tokoh utama yang berkarakter julid dan suka bergosip. Nah, penasaran dengan film yang tengah viral tersebut? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Jadi dengan terpaksa bapak saya tilang. Pak Polisi! Dan setelah ini... Pak Polisi, kami tuh mau tilang Bu Lurah loh, Pak! Iya, Pak! Iya, Pak! Pak Polisi! Ini tuh keadaannya darurat, Mbak, tolong toh, Pak! Sabar, Ibu. Empatinya itu nggak dipakai, Pak! Empatinya itu loh, Pak! Ya Allah! Sabar, Bu, ya. Apa tak telepon ke saudara saya yang polisi yang gimana? Bintangnya 5 jejer-jejer gini berani apa? Film Tilik bercerita tentang sekelompok ibu-ibu dari sebuah desa yang naik truk menuju kota untuk ke rumah sakit menjenguk Ibu Lurah. Selama perjalanan terjadi dialog berbagai topik antara ibu-ibu yang menyentil masyarakat. Jalan dia pakai tuh, Pak! Kok ini jalan dia pakai? Jalan aja pakai, Bu, sabar, Bu. Ada hijau yang ngomong, Mbak tolong, jadi mati itu mati Yusam kayak... Karakter Butejo yang diperankan Siti Fauziah di film pendek garapan Rafa Chana Films menjadi sorotan. Butejo yang ceplas-ceplos dan suka bergosip sukses membuat masyarakat gemas. Bahkan Siti Fauziah jadi kebanjiran followers yang penasaran dengan sosoknya. Lah ya kuwi mangkane aku dadi kelingan. Begitu ndelok kuwi. Walah, Butejo kok le kaya dokter. Awang nyatane awake dhewe nganti sprene ya ora ana perubahan kok. Akeh cara lho yu ngandelekke mateng ki. Tak hanya viral, film Tilik yang artinya menjenguk juga berhasil meraih penghargaan Piala Maya tahun 2018 untuk kategori film pendek. Punten Bu niki sejatosipun ibu kula menika dereng saged dipun tuweni ya Bu. Selain itu, film ini juga menjadi official selection di 2 festival film internasional, yaitu Netpark Asian Film Festival 2018 dan World Cinema Amsterdam 2019. Apa yo kleru? Yen aku ki selak pengen ngerti kahanane Bu Lurah. Wes yune, ora ana sing salah, ora ana sing kleru. Awake dhewe iki ngerti yen niatmu kuwi iki sakjane apik ya. Trek. Iya, Bu. Go Trek. Iki ki wis ada tekan kene, piye nek dhewe iki mampir pasar gede wae, he? Manut Bu, piye ibu-ibu kuwi liyane? Piye Bu-ibu? Lah ya mangkat. Nah, ya mangkat ta. Bener lah ya. Ya wis Trek, mampir anu pasar gede wae ya. Dadi wong iki sing solutif ngono lho ya. Mangkat. Dadi nyebarke kabar sing roncetho kuwi klebu fitnah ora? Ya, ya. Bu, karep tuku apa, Bu? Nah, itu dia Danis cuplikan video filmnya. Ini sekarang sedang viral di media sosial ini Danis. Betul sekali, sampai ada meme dan juga stiker WhatsApp pun sudah ada ternyata nih Butejo. Nah, kita langsung saja seperti apa sebenarnya sosok Butejo yang mengemparkan media sosial dengan celetukannya. Kita langsung bergabung dengan pemeran Butejo, ada Siti Fauziah. Selamat siang, Mbak Uzi. Selamat siang, Mbak Uzi. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Uzi, apa kabar ini? Bisa diceritakan Mbak Uzi ketika memerankan sosok Butejo, ini tantangannya di mana sih Mbak Uzi? Kabarnya alhamdulillah baik. Tantangannya buat memerankan Butejo itu sebenarnya di detik-detik terakhir pada saat mau take sebenarnya itu tuh bukan peran saya. Jadi saya itu sebenarnya perannya jadi putri yang belakang itu. Tapi satu dan lain hal sutradara menghendaki untuk switch saya yang jadi Butejo. Jadi, alasannya kenapa tuh Mbak? Alasannya ternyata saya katanya castingnya lebih masuk gitu. Lebih julid ya? Padahal saya nggak julid loh Mbak. Aslinya nggak julid ya. Oke, Mbak, pernah nyangka nggak sih bakalan jadi viral dan trending topik nih di Twitter? Nggak pernah nyangka se-trending ini, se-antusiasmenya itu sebesar ini gitu. Karena dari dulu tuh kami mengerjakan suatu hal tuh percaya bahwa kalau bermula dari hati itu sampainya juga ke hati. Ya barangkali penonton menerimanya dengan bahagia gitu, terus tanpa promosi yang gede gitu, getok tular gitu dari omongan satu dan lain hal gitu, semuanya jadi pada nonton ya wis gayeng gitu Mbak.
Oke, Mbak Uzi, ini ada kesulitan tidak sih mempelajari peran dari Bu Tejo? Ataukah memang karena sosok Bu Tejo ini karakternya mudah dijumpai, jadi akhirnya mungkin lebih familiar gitu sama Mbak Uzi untuk diperankan? Ya, Bu Tejo adalah kita sebenarnya. Maksudku setiap orang itu kan punya sisi yang gitu ya. Kalau ada hal yang tidak begitu pas sama kekarepannya gitu, suka bertanya-tanya sendiri, terus jadi kepo, terus dia tanya-tanya yang lain, kesannya jadi kayak julid, padahal sebenarnya dia cuma nanya-nanya doang gitu. Nah, si Bu Tejo ini bedanya dia menggiring itu semuanya untuk mengamini opininya dia gitu, pendapatnya dia gitu. Nah, observasinya tentu saja bayanganku tuh harus ketemu sama karakter yang begitu gitu loh. Dan itu lumayan cukup intens sih, cari karakternya Bu Tejo itu. Tapi begitu langsung dapat satu karakter yang tak maksud, ya klik aja gitu. Karena sebenarnya juga ibu-ibu setiap hari saya jumpai, saya juga kebetulan seorang ibu, jadi kegiatan tiap pagi ke pasar, terus kegiatan arisan ibu-ibu PKK, jadi ya sebenarnya itu berada di sekitar kita, dan barangkali sebenarnya Bu Tejo juga di kita sendiri yang lain gitu. Jadi menjumpai karakter Ibu Tejo ini dari banyak tempat ya, salah satunya dari pasar tadi Mbak Ozi katakan. Nah, Mbak Ozi, kemudian kan Mbak Ozi ini dalam perannya bermain dengan banyak ibu-ibu begitu, di atas truk, kemudian melewati lereng gunungan. Nah, kesulitannya saat itu apa? Apakah memang Mbak Ozi itu stick pada skrip Mbak Ozi ketika melakukan dialog di atas itu? Apakah ada mungkin improvisasi yang mungkin Mbak Ozi lakukan pada saat itu, Mbak Ozi? Itu semuanya berdasarkan pada naskah. Improvisasi itu hanya dilakukan ketika menurut saya masih konteks dengan naskahnya gitu. Dan kok ya kebetulan improvisasi yang saya lakukan justru malah lebih viral daripada dialog di naskah aslinya gitu. Agak lucu aja sih, tapi ya udah berarti penonton sebegitu gedenya niteni saya gitu kan ya jadinya. Gitu. Mbak Uzi, ini berapa lama sih proses syuting Tilik, dan ini kan syutingnya di atas truk nih. Apa kesulitannya? Pertama kali atau mungkin emang udah pernah sering nih? naik truk jalan-jalan gitu saya baru pertama, Mbak. Terus kesulitannya itu apa ya? Saya kecenderungannya malah lebih nyaman sih, karena nggak begitu suka udara AC, jadi justru malah ketika di bak terbuka gitu malah misis sekali gitu kalau saya. Terus apa ya? Terus karena saya sangat terkonsentrasi sekali sama naskah ya, jadi buat saya tuh pegangan tali atau masalah yang teknis dan sebagainya gitu nggak begitu jadi kendala gitu loh. Nggak begitu jadi kendala. Nah, sebenarnya apa sih Mbak Ozi pesan yang ingin disampaikan dari film ini? Jangan dijawab dulu Mbak Ozi, kita nanti akan berbincang setelah pesan-pesan berikut ini. Masih ngobrol kita lagi akan ya, ngobrol Mbak Ozi lagi. ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Kembali di iNews Siang pemirsa, dan kita masih bersama dengan Mbak Ozi, pemeran Bu Tejo dalam film Tilik. Mbak Ozi, singkat saja, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan melalui film Tilik ini, Mbak, kepada masyarakat? Pesannya adalah budayakan kita menjadi masyarakat yang jangan gagap sama informasi baru di internet. Sebenarnya itu. Jadi kalau ada berita itu dicek dulu kebenarannya. Tabayun kalau dalam bahasa agama itu. Konfirmasi gitu. Nah, itu sebenarnya prinsipnya. Terus kebenaran itu hanya milik Tuhan ya. Kebenaran itu hanya milik Gusti. Yang kelihatannya buruk dibicarakan, tapi ternyata kenyataannya ya begitu. Orang lain nggak tahu ya gitu, Mas. Jadi jangan ngejudge gitu. Baik, Mbak Ozi boleh dong sekali aja ini terakhir dipraktekkan nih caranya Bu Tejo pada saat ngomong atau ngomel itu, satu atau dua quotes yang paling terkenal? Yang paling terkenal ya, bilang mangkane dadi wong ki sing solutif ngono lho kaya aku. Duwe masalah kok ming murung wae nang kamar, ora rampung masalahmu. Solutif dadi wong ki. Yang pasti harus solutif ya, Mbak. Iya bener.
Ozi alias Bu Tejo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program iNews Siang. Mudah-mudahan Ya. betul sekali. Dan pemirsa, usai sudah iNews Siang hari ini, namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Dan Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Danis Anissa undur diri. Terima kasih dan tetaplah di rumah, tetap semangat dan sampai jumpa. Dengan terpaksa bapak saya tilang. Pak Polisi! Dan setelah ini Pak Polisi, kami tuh mau tilang Bu Lurah loh, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini tuh keadaannya darurat, Mbak, tolong Pak. Sabar, Ibu. Empatinya itu Ya. nggak dipakai, Pak. Empatinya itu loh, Pak. Ya Allah. sabar Bu ya. Apa tak telepon ke saudara saya yang polisi yang gimana? Bintangnya 5 jejer-jejer gini berani apa? Ibu-ibu ini paham aturan kan? Pokoknya Pak Polisi. Desa yang naik truk menuju